Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Astuti, mahasiswa PPG Dajab gelombang 3 tahun 2024, Universitas Indraprasta PGRI. Pada hari ini, 5 Maret 2024, melaksanakan praktek pembelajaran dengan judul Kegiatan Ekonomi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dari rumah tadi sudah sarapan ya? Untuk berangkatnya. Sudah pamit pada orang tua? Alhamdulillah. Keadaannya pagi hari ini masih sehat-sehat ya? Ya. Untuk hari ini semua masuk. Ada yang izin? Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa ya. Ayo salah satu ketua kelasnya memimpin doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa bil islami dinna wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, tema hari ini yaitu apa? Kegiatan ekonomi. Untuk mengingat pelajaran yang kemarin, masih ingat? Iya, kemarin tentang apa? Pasar ya, ciri-ciri pasar. Nah, itu sudah berlalu. Sekarang pembelajaran yaitu kegiatan ekonomi ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu bertanya, kalian tadi berangkat, tadi kan lewat jalan ya. Sepanjang jalan kalian menemui apa aja? Toko, terus apa lagi? Warung, terus orang yang sedang berangkat bekerja, yaitu ada petani, ada penjual dan lain-lainnya ya. Sebelum kita ke materi selanjutnya, terlebih dahulu kita lihat tayangan video ya. Di channel Belajar IPS Seru. Sekarang kita akan membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk ekonomi. Itu artinya setiap manusia pasti memiliki kebutuhan dan akan selalu memikirkan upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia akan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk mendapatkan barang atau jasa. Proses tersebut dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi. Lalu, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari.
Aktivitas dalam kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Lalu, apa itu kegiatan produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan atau menambah nilai guna barang atau jasa. Contohnya, seorang penjahit merubah bahan kain menjadi baju. Contoh lainnya, seorang petani menanam sayur untuk menghasilkan sayuran yang segar. Dari kedua contoh tersebut, dapat kita katakan bahwa penjahit dan petani adalah produsen. Produsen itu sendiri adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi. Selanjutnya, apa itu kegiatan distribusi? Barang-barang hasil produksi kemudian akan disalurkan ke pasar atau ke toko-toko untuk dijual kepada konsumen. Nah, kegiatan inilah yang disebut dengan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pihak yang melakukan kegiatan distribusi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan distributor. Kemudian, apa itu kegiatan konsumsi? Barang-barang yang dijual di toko kemudian dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen. Kegiatan inilah yang disebut dengan konsumsi. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. Dan pihak yang melakukan kegiatan konsumsi dalam kegiatan ekonomi disebut dengan konsumen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan videonya, klik tombol like. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya, untuk mendapatkan update terbaru. Nah, itu tayangan video dari materi kita hari ini ya. Sebelum ke materi, dari tayangan video tadi ada pertanyaan ya. Bagaimana proses kegiatan ekonomi itu berlangsung? Ayo, siapa yang bisa? Melalui aktivitas ekonomi, yaitu distribusi dan konsumsi. Ya, baik sekali ya. Jadi jawaban dari Raffi itu melalui kegiatan atau aktivitas ekonomi, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang kedua, bagaimana aktivitas manusia dalam memenuhi kehidupan, kebutuhan hidupnya? Ayo, iya? Iya, jadi dengan cara bekerja ya. Karena apa? Kebutuhan manusia sehari-hari itu cukup banyak. Jadi harus apa? Bekerja ya. Untuk lebih jelasnya ya, materi kita hari ini yaitu ada PPT-nya ya. Bentar. Ya, itu ada kegiatan ekonomi. Materi kita pagi ini yaitu tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan pengertian dan kegiatan ekonomi. Yang kedua,
menjelaskan pengertian dan tujuan produksi. Ya. Yang ketiga, menjelaskan 4 jenis faktor produksi, yang kemudian menjelaskan pengertian dan tujuan distribusi. Kemudian yang kelima, menjelaskan jenis-jenis distribusi. Dan yang terakhir adalah menyebutkan pengertian dan tujuan dari konsumsi. Ya, mari kita bahas satu persatu. Ya. Ya. Pengertian kegiatan ekonomi, yaitu manusia selalu melakukan kegiatan demi memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan cara bekerja tadi ya. Jadi kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya ya, dengan cara bekerja tadi. Kemudian ada jenis kegiatan ekonomi. Ya, jenis kegiatan ekonomi dibagi menjadi berapa tadi? 3. Yang pertama produksi, yang kedua kegiatan distribusi, yang ketiga ya. Jadi pihak yang melakukan produksi disebut apa? Iya. Terus yang melakukan distribusi, pihak yang distribusi, distributor. Pihak yang melakukan apa? Konsumsi, konsumen ya. Itu jelas sampai sini? Ya, kalau jelas kita lanjutkan. Ya. Terus kemudian ada kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi untuk menambah suatu barang atau menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi tidak hanya terbatas pada keinginan perusahaan dalam menghasilkan barang dengan menggunakan mesin secara manual dan otomatis. Biasanya anak-anak itu terpancang kalau produksi itu pada perusahaan besar ya, yang ada mesin, ada yang menggerakkan mesin. Bukan itu ya, itu bisa dari misalkan contoh seorang petani, seorang apalagi penjahit ya, itu bisa dikatakan kegiatan produksi. Kita lanjut. Ya. Kemudian ada tujuan dan dalam kegiatan produksinya ya. Tujuannya yaitu memenuhi kebutuhan manusia dalam mencapai kemakmuran. Secara khusus, tujuan produksi adalah meningkatkan keuntungan bagi produsen atau perusahaan. Jadi tujuan utamanya apa? Tujuannya apa? Mencari laba ya. Tujuan produksi itu mencari laba untuk kemakmuran kelangsungan hidup perusahaannya ya. Kita lanjut. Ya. Kemudian ada jenis produksi ya. Itu ada 1, produksi barang ya, yaitu kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda. Produksi barang ini dibedakan menjadi barang modal dan barang konsumsi. Contohnya produksi roti, mebel, dan penjahit. Kalau produksi roti sudah jelas ya, membeli bahan mentah diolah menjadi bahan jadi, sama dengan mebel, penjahit juga. Kemudian jenis yang kedua, produksi jasa ya. Kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Contohnya perawatan kecantikan, pengobatan dan pariwisata ya. Itu yang berupa jasa. Yuk kita lanjut.
Ya. Kemudian faktor produksi, ya. Faktor produksi itu ada dua, faktor modal dan faktor kewirausahaan, ya. Faktor modal di sini meliputi semua barang dan benda yang digunakan untuk memperlancar dan memaksimalkan proses produksi. Ya, faktor modal di sini dapat berupa peralatan, mesin, gedung, dan benda penunjang kegiatan produksi. Jadi faktor modal di sini yaitu faktor penunjang untuk kelancaran kegiatan produksi. Ya, kemudian faktor kewirausahaan yaitu berfungsi untuk mengontrol dan memastikan faktor-faktor produksi berjalan dengan baik dan menghasilkan produk yang maksimal. Jadi dalam perusahaan itu juga dikontrol, ya. Kita lanjut. Ya, sampai di sini ada pertanyaan untuk yang produksi? Ya, sudah jelas ya. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke kegiatan distribusi, ya. Kegiatan distribusi di sini yaitu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Jadi fungsinya menyalurkan, nekak nih, ya. Sangka perusahaan bisa ke toko-toko, ya. Kita lanjut. Kemudian tujuan kegiatan distribusi, ya, sebagai agen penyalur produksi dari produsen ke konsumen. Sudah jelas, ya, disalurkan, ya. Kemudian agar hasil produksi dapat dimanfaatkan masyarakat. Jadi hasil produksinya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Tadi bisa berbentuk barang dan jasa, ya. Kemudian menjaga keberlangsungan produksi perusahaan, ya. Yang tadi tujuannya mencari laba tadi untuk kelangsungan perusahaannya, ya. Nah. Kemudian cara menyalurkan distribusi itu ada 3, ya. Ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung, ya. Kalau distribusi langsung itu distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara, ya, antara produsen dan konsumen. Ya, contohnya perusahaan roti yang menjual rotinya secara langsung, ya, didol dhewe cah, ya. Jadi tidak melalui perantara, ya. Contoh yang kedua yaitu seorang penjahit yang menjahit bajunya langsung diserahkan ke konsumen. Jadi dari produksi tadi beli kain dijahit dewe, ya toh, langsung diberikan ke konsumen. Itu dinamakan distribusi langsung. Kemudian yang kedua, distribusi semi langsung, ya, merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya kepada konsumen melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya Samsung, pabrik HP Samsung menjual itu di agennya sendiri, ya, juga di counter Samsung. Misalkan kalau HP merek lainnya juga ke agennya. Itu contohnya distribusi semi langsung. Kemudian ada distribusi secara tidak langsung, yaitu distribusi yang merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara, ya. Perantara tersebut dapat berupa agen, minimarket, toko, siapa lagi, pedagang kecil atau pasar.
untuk market sudah tahu toh, minimarket ya, pasar. Wis tahu nang pasar porong? Ya. Dan pedagang kecil. Pedagang kecil iki contohnya nek kene nggone sapa? Nggone Lek Paiman ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Dah? Nah, kita lanjutkan. Kemudian yang terakhir kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi konsumsi kita pemakai pengguna ya. Jadi menghabiskan nilai atau mengurangi manfaat suatu barang ya. Terus kemudian ada tujuan kegiatan dari konsumsi ya. Itu ada 1, memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan menjaga kelangsungan hidup. Kita kan butuh makan ya. Jadi perlu membeli barang-barang makanan ya. Kemudian mengurangi manfaat suatu barang. Yang ketiga, estetika atau keindahan. Yang keempat, menjaga status sosial di masyarakat dengan produk-produk kebutuhan tersier. Sampai di sini ada pertanyaan? Nah, jadi di sini aktivitas kegiatan ekonomi ada berapa? Berapa? 3. 1, kegiatan produksi. 2, distribusi. 3, konsumsi. Ya, masih semangat ya? Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Semangat. Ya. Yes. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, terima kasih ya. Untuk mengetahui ya, tadi ada materinya sudah ada pertanyaan, sudah cukup jelas, maka tadi kan sudah dibentuk kelompok ya, menjadi 4 kelompok ya. Kelompok pertama nasi pecel, ada nasi padang, ada nasi campur dan ada nasi rawon. Coba nih dikerjakan dulu ya. Udah dikerjakan dulu ya. Kurang 1, sebentar.
Kalau sudah selesai, kita waktunya untuk mempresentasikan ya pekerjaannya ya. Untuk kelompok nasi Padang, silakan maju. Yuk. Yuk, silakan maju untuk mempresentasikan hasilnya. Satu, amati dan cermati gambar di bawah ini. A. Ceritakanlah menurut pendapatmu tentang kegiatan ekonomi dari gambar di atas, termasuk jenis kegiatan ekonomi. Apakah kedua gambar tersebut? Gambar 1, tentang kegiatan produksi air mineral yang dilakukan di pabrik. Gambar 2, tentang kegiatan produksi petani yang sedang memanen padi yang akan diolah menjadi beras. Sehingga dari gambar 1 dan gambar 2 dapat disimpulkan pengertian kegiatan. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Kegiatan pokok ekonomi produksi dilakukan oleh produsen dalam rangka menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan konsumen. 2. Menurut pendapatmu, apa saja jenis-jenis distribusi? Tuliskan secara rinci dan jelas. Jenis-jenis distribusi. Distribusi langsung merupakan kegiatan distribusi yang dilaksanakan tanpa perantara antara produsen dan konsumen. 2. Distribusi semi langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara yang merupakan kegiatan dari produsen. 3. Distribusi tidak langsung merupakan kegiatan distribusi di mana produsen mendistribusikan barang dan jasanya melalui perantara. Ya, itu tadi untuk kelompok Padang sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Mungkin dari kelompok lain ada tanggapan, ada kurang jelas, ada misalnya sanggahan, silahkan bertanya ya, nggak apa-apa. Yuk, yang mau bertanya silahkan dari kelompok nasi rawon. Yuk. Ada 3, yaitu jenis distribusi ada 3, yaitu distribusi langsung, distribusi semi langsung, distribusi tidak langsung. Minta contohnya. Ya, dari kelompok rawon meminta agar diberikan contoh untuk distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Silakan. Distribusi langsung, penjahit yang menyerahkan hasil jahitannya langsung ke konsumen. 2. Distribusi semi langsung, perusahaan HP merek Samsung langsung menjual produknya melalui Samsung Center. 3. Distribusi tidak langsung, contohnya agen minimarket, pasar, dan pedagang kecil. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, sudah? Pas ya. Beri tepuk tangan untuk teman kalian ya. Presentasinya sangat bagus ya, ceritanya sangat bagus ya. Tanggapan jawabannya sudah sangat bagus sekali. Bisa memotivasi untuk teman-teman yang lainnya ya. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Ya.
Untuk LKPD-nya mohon dikumpulkan. Ya, mohon dikumpulkan. Maju sini aja dikumpulkan. Sini. Ya, ya, karena materinya sudah habis, ternyata di sini masih ada kesulitan. Kalau ada kesulitan mungkin di bagian mana? Ya ada, semua sudah jelas, ya sudah paham. Alhamdulillah ya, sudah bisa semua, tidak ada kesulitan. Dari materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa aktivitas kegiatan ekonomi itu ada distribusi, produksi, dan konsumsi. Ada tujuannya, ya. Ada apa tadi? Lain tujuannya? Ya, ada untuk penyaluran barangnya, ya. Jadi untuk materi kali ini sudah cukup, ya. Semua bisa berjalan dengan lancar, ya. Untuk materi selanjutnya kita bahas tentang penawaran dan permintaan untuk besok ya. Jangan lupa dipelajari, ya. Kalau sudah selesai, kita bersiap-siap dulu untuk pulang, ya. Semua dimasukkan ke dalam tas, ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelasnya, dipimpin untuk doa, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya
Terima kasih. Hati-hati di jalan kalau pulang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.